Emiten yang berstatus badan usaha milik negara mencatatkan kinerja bagus pada semester pertama 2022 sangat bagus. Di sektor perbankan, keuntungan PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) tumbuh paling tinggi. Laba bersih BBRI pada semester pertama 2022 menyentuh angka Rp24,88 triliun, tumbuh 98,38% secara tahunan. Sementara itu, 3 emiten yang tergabung dalam holding pertambangan Mind ID, juga berhasil mencetak kenaikan laba bersih. Pertumbuhan laba bersih tertinggi dicatatkan oleh PT Timah Tbk. Pada periode semester pertama 2022, TIMS mampu membukukan laba Rp1,08 triliun, atau naik 301% dibandingkan periode sama tahun lalu. Emiten tambang batubara PT Bukit Asam Tbk juga berhasil meningkatkan kinerjanya di 6 bulan pertama 2022. PTBA membukukan laba bersih sebesar Rp6,2 triliun di periode 6 bulan pertama 2022. Angka ini naik 246% dibanding periode yang sama di tahun lalu yang senilai Rp1,8 triliun. Kepala Riset Jasa Utama Capital Sekuritas Sheryl Tanwijaya menilai, emiten tambang BUMN menarik dicermati untuk jangka panjang. Prospek ini terkait pengembangan kendaraan listrik dan komponennya. Prospek emiten perbankan juga masih oke. Pasalnya, Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin sampai akhir 2022. Jadi akan menambah pendapatan bank, terang Sheryl kepada kontan.co.id, Senin 5 September. Di sisi lain, kinerja emiten BUMN yang berkaitan dengan sektor konstruksi masih bervariasi sepanjang semester pertama. Ada yang mencatatkan pertumbuhan laba, penurunan laba, maupun pertumbuhan laba yang konservatif. Menurut Sheryl, kinerja emiten BUMN konstruksi nampaknya akan mulai pulih. Hal ini karena pemerintah serius dengan proyek ibu kota negara dan mulai menjalankan pembangunan secara bertahap. Di sisi lain, emiten di sektor konstruksi juga dipoles oleh sentimen potensi anggaran infrastruktur yang lebih tinggi tahun depan. Pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp368 triliun sampai Rp418 triliun untuk anggaran infrastruktur tahun depan. Anggaran ini naik sekitar 14% dari anggaran 2022. Sekitar 7% dari angka ini mencakup anggaran untuk pembangunan ibu kota negara, yakni sebesar Rp27 triliun sampai Rp30 triliun. Analis BRI Dana Reksa Sekuritas Muhammad Naufan Yunas mempertahankan rating overweight terhadap sektor konstruksi dengan menimbang 4 faktor pendukung. Pertama, adanya kepastian atas pengembangan proyek-proyek. Kedua, pertumbuhan kontrak baru yang tinggi di luar proyek-proyek di IKN. Ketiga, dukungan pemerintah dalam peningkatan likuiditas dan profitabilitas proyek. Keempat, saham emiten konstruksi memiliki valuasi yang tidak mahal alias murah. BRI Dana Reksa Sekuritas rekomendasi beli saham PT Adikarya Tbk dengan target harga Rp1.600. Kemudian rekomendasi buy saham PT Pembangunan Perumahan Tbk dengan target harga Rp1.200. Selain itu, juga rekomendasi buy saham PT Wijaya Karya Tbk dengan target harga Rp1.300. Selanjutnya, rekomendasi buy saham PT Waskita Karya Tbk dengan target harga Rp1.000. Sementara itu, Sheryl rekomendasi buy saham ADI dengan target harga Rp900. Sheryl juga rekomendasi buy saham PT Timah Tbk dengan target harga Rp1.590. Selain itu, ia juga rekomendasi beli saham PT Ban Negara Indonesia Tbk dengan target harga Rp9.950.